Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang error pada GNSS atau Global Navigation Satellite System dan bagaimana mengatasi error tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan error pada GNSS, sehingga mempengaruhi akurasi dalam penentuan lokasi. Berikut merupakan sumber error pada GNSS. Kesalahan sumber satelit. Meskipun satelit telah dilengkapi dengan jam atom yang sangat akurat, namun ada kemungkinan ketidaktepatan. Ketidaktepatan ini meskipun kecil dapat menyebabkan error pada perhitungan posisi receiver. Selain itu, data ephemeris yang berisi informasi tentang posisi dan waktu satelit yang ditransmitkan oleh satelit akan menjadi tidak akurat, sehingga ini akan mempengaruhi posisi akhir. Gangguan satelit. Sinyal satelit ini rentan terhadap gangguan dari berbagai sumber seperti aktivitas matahari yang kuat atau kegagalan fungsi pada satelit itu sendiri. Gangguan ini dapat menyebabkan hilangnya sinyal atau kesalahan data yang diterima receiver. Selain itu, sinyal GNSS yang melalui atmosfer bumi dapat terpengaruh oleh berbagai kondisi atmosfer. Efek ini menyebabkan perlambatan atau percepatan sinyal, sehingga jarak yang diukur menjadi tidak akurat. Padatan ionosfer, cuaca, ini dapat mempengaruhi sinyal dari satelit. Sinyal multipath, ini akan kita bahas di slide yang terpisah. Kesalahan receiver. Meskipun jam internal pada receiver GNSS sudah dikalibrasi, namun tetap ada kemungkinan ketidaktepatan waktu. Ketidaktepatan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan posisi akhir. Penggunaan antena berkualitas rendah juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan sinyal. Selain itu, adanya gangguan atau noise dari alat elektronik di sekitar pengguna GPS atau pengguna GNSS ini akan berpengaruh terhadap keakurasian data. Geometri satelit. GNSS ini bergantung pada jumlah satelit yang terlihat dan posisinya di langit. Idealnya, receiver dapat menerima sinyal dari banyak satelit yang tersebar di seluruh langit. Namun terkadang jumlah satelit yang terlihat sedikit atau posisinya terkonsentrasi di satu area. Misalkan semua berdekatan dengan cakrawala. Kondisi ini mengurangi akurasi perhitungan posisi karena receiver memiliki data terbatas untuk menentukan lokasinya. Dan terakhir adalah orbital error. Karena satelit ini berada di luar angkasa, ada kemungkinan terpengaruh dengan gaya gravitasi bumi dan bulan yang menyebabkan terjadinya pergeseran ketinggian orbit. Kita bahas tentang sinyal multipath. Sinyal satelit dapat terpantulkan oleh objek di sekitarnya, seperti gedung tinggi atau pegunungan, sebelum mencapai receiver GNSS. Hal ini menyebabkan receiver menerima sinyal yang sama, namun melalui jalur yang berbeda. Penerimaan sinyal ganda ini dapat menyebabkan kebingungan dari receiver dan menyebabkan error pada perhitungan posisi. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka dibentuklah satu teknologi yang disebut dengan Differentially Corrected GNSS. Ini meningkatkan akurasi posisi yang diterima oleh receiver. Ada beberapa sumber koreksi yang biasa digunakan untuk memperbaiki sinyal GNSS, yaitu melalui perusahaan swasta yang bergerak di bidang GNSS seperti Trimble, Topcon, Leica Geosystem, atau juga Garmin. Perusahaan swasta dapat menawarkan fitur tambahan seperti koreksi di GNSS. Hal ini mungkin mencakup pengiriman data real-time, tingkat akurasi yang lebih tinggi, atau integrasi dengan perangkat lunak spesifik yang digunakan dalam aplikasi tertentu, seperti pertanian ataupun konstruksi. Penjaga pantai atau Coast Guard ini juga menyiapkan koreksi terhadap GNSS melalui pemancar radio laut. GNSS akan menggunakan data ini untuk meningkatkan keakuratan posisinya. Namun, GNSS bukanlah mercusuar dalam pengertian tradisional yang hanya berupa lampu, tapi di situ ada beacon.
Yang terakhir adalah Area Augmentation System. Area Augmentation System merupakan sistem yang berfungsi untuk meningkatkan performa dari Global Navigation Satellite System dalam hal akurasi, ketepatan, dan juga ketersediaan. Dengan kata lain, Area Augmentation System akan memperbaiki sinyal sehingga informasi lokasi menjadi akurat. Ada dua jenis Area Augmentation System. Satellite Base ini menggunakan satelit geostasioner lain selain GNSS untuk menyiarkan informasi koreksi, misalkan satelit untuk siaran, satelit untuk pemetaan. Beberapa contoh satelit yang biasa digunakan untuk perbaikan koreksi seperti Wide Area Augmentation System di Amerika Utara dan European Geostationary Overlay Service di Eropa. Kemudian Ground-Based Augmentation System. Stasiun ini biasanya terletak di dekat bandara untuk memberikan koreksi presisi tinggi terhadap informasi GNSS yang areanya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan satelit base. Sistem ini sangat penting untuk memungkinkan pendekatan presisi untuk pendaratan pesawat terbang. Untuk Satellite Based Augmentation System, ada beberapa wilayah menggunakan sistem ini, seperti Wide Area Augmentation System yang dioperasikan oleh Federal Aviation Administration di Amerika Serikat, yang mencakup wilayah Amerika Utara, Alaska, Hawaii, dan sebagian Meksiko. EGNOS, European Geostationary Overlay Service, yang dikelola oleh European Satellite Service Provider atas nama European Union Agency for Space Program. Ini mencakup wilayah Uni Eropa serta beberapa negara dan wilayah tetangga. Multifunctional Satellite Augmentation System yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi, dan Biro Penerbangan Sipil Jepang. Selain itu ada juga Quansi Zenith Satellite System yang dikembangkan juga oleh Jepang, tapi ini bukan sekedar Satellite Based Augmentation System, tapi dia juga menyiapkan satelit untuk GNSS-nya. Kemudian Beidou Satellite Based Augmentation System yang dikembangkan oleh China, Korea Augmentation Satellite System yang dikembangkan oleh Korea, System of Differential Correction System yang dikembangkan oleh Rusia, Shorten Position Augmentation Network yang dikembangkan oleh Australia dan Selandia Baru. Selain di GNSS, ada satu sistem lagi yang dikenal dengan nama Real-Time Kinematic. Real-Time Kinematic ini merupakan jenis Differential Corrected Global Satellite System yang paling akurat, bahkan hingga keakurasiannya sekitar 10 cm. Ini dilakukan melalui koreksi secara terus-menerus dari lokasi yang dituju. Real-Time Kinematic mengandalkan stasiun referensi yang biasanya dekat, sekitar 10 sampai dengan 20 kilo, dengan user, untuk mengirim koreksi data secara real-time ke segmen pengguna. Koreksinya sangat presisi, memungkinkan akurasi kisaran sentimeter. Tidak seperti beberapa metode di GNSS yang lain yang menyediakan pembaruan berkala, Real-Time Kinematic mengirimkan koreksi secara terus-menerus, memungkinkan penyesuaian posisi secara real-time. Setidaknya dibutuhkan dua receiver, satu dalam posisi diam, atau yang kita kenal dengan istilah base station, dan satu unit bergerak atau receiver operasional, bisa berupa traktor. Kedua penerima mengamati data dari setidaknya 4 satelit. Base station akan menghitung kesalahan lokasi, karena base station biasanya lokasinya sudah diketahui terlebih dahulu. Koreksi tersebut kemudian dikirimkan secara real-time ke receiver. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana error pada GNSS dan bagaimana teknologi memperbaikinya. Sebagai penutup, Global Navigation Satellite System memiliki kemungkinan untuk error karena kesalahan pada satelit, gangguan terhadap satelit, sinyal multipath, orbital error, posisi geometris satelit, maupun kesalahan receiver. Untuk mengurangi gangguan tersebut, maka diciptakanlah teknologi Differential Corrected GNSS yang dibagi menjadi dua bagian utama yang berbasis kepada satelit dan berbasis kepada darat. Namun, untuk meningkatkan akurasi jauh lebih akurat, ada teknologi yang kita kenal dengan nama Real-Time Kinematic.
yang bisa meningkatkan keakurasian hingga 10 cm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi